The World Health Organization has declared a global public health emergency following an outbreak of a new strain of the Mpox virus in Africa. The virus, formerly known as monkeypox, can be passed on through close. Pak Syahril, selamat pagi. Afrika pada hari Kamis setelah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan cacar monyet yang disebut Mpox sebagai darurat kesehatan masyarakat. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Kurnia Dwi Artanti, Dr. MSc, sebagai dosen di bagian epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Jadi PHEIC itu adalah Public Health Emergency International Concern. Jadi ini sebagai status yang ditetapkan oleh WHO untuk terutama mewarning adanya penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menular dari satu negara ke negara yang lain. Dan untuk Mpox ini PHEIC ditetapkan dari tanggal 14 Agustus 2024. Kenapa WHO menyampaikan atau mengeluarkan status ini? Karena sudah terjadi peningkatan jumlah kasus dari Mpox itu sendiri. Jadi virus Mpox itu sebenarnya adalah penyakit yang ditularkan bisa dari hewan ke manusia, kemudian dari manusia ke manusia. Dan yang saat ini yang banyak berkembang di Indonesia adalah jenis Mpox yang clade 2. Nah, dimana memang kalau ada dua jenis, ada clade 1 dan clade 2. Untuk yang di jenis clade 2 itu memang secara manifestasi klinisnya dia lebih ringan. Akan tetapi dia bisa menular dari manusia ke manusia yang lain. Lewat apa penyebarannya? Jadi penyebarannya itu pertama adalah melalui kontak secara langsung. Kontak secara langsung dalam arti apabila bersentuhan dengan penderita Mpox yang positif Mpox. Kemudian selain itu juga mungkin ada bahan yang kontak, misalkan tidur bersama begitu ya, ada linen, ada apa yang awalnya dari orang yang penderita Mpox dengan orang lain, maka itu akan mudah untuk menyebar. Dan penyebarannya ini juga bisa melalui kontak seksual. Jadi memang bentuk penyebarannya bisa bermacam-macam. Jadi ini menurut berita atau istilahnya sumber yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, waktu itu ada sebuah semacam Zoom meeting secara bersama, itu memang saat ini yang Mpox ini kebanyakan terdapat di Jawa dan Bali ya. Kemudian untuk kelompok-kelompok tertentu, apakah ada kelompok yang lebih berisiko? Memang beberapa penderita terutama di wilayah Pulau Bali begitu ya, itu ada kelompok tertentu, misalkan contohnya LSL gitu ya, laki-laki suka laki-laki. Nah itu yang ternyata beberapa banyak yang kemudian menjadi menderita Mpox. Akan tetapi ini juga tidak menjadikan Mpox ini sebagai stigma begitu ya, bahwa oh jangan-jangan kalau hanya orang-orang yang karena perilaku seksualnya yang tidak baik ya, jangan sampai muncul stigma seperti itu, karena pada kenyataannya juga ada penularan yang terjadi antara manusia dengan manusia tanpa kontak seksual gitu. Misalkan karena gejalanya kan ada demam, kemudian ada ruam ya, ruam itu kayak misalkan bintik-bintik awalnya di seluruh tubuh, terutama awalnya di muka begitu, tapi kemudian menyebar ke seluruh tubuh, dan lesinya itu atau bintik-bintiknya itu bisa berkembang menjadi seperti cacar air begitu ya. Kemudian bahkan bisa juga menjadi nanah gitu ya. Kalau cacar air kan bentuk vesikelnya itu bening begitu, tapi kalau yang Mpox ini dia bisa sampai muncul nanah kemudian mengering ya. Nah selama proses tersebut cairan yang dikeluarkan oleh penderita Mpox itu bisa menular ke orang yang lain gitu.
Oke, jadi kalau terkait dengan strategi pencegahannya, jadi yang pertama adalah karena sebenarnya sekarang posisinya virus Mpox itu sudah ada di Indonesia, begitu ya. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan akan, mungkin kalau sekarang kan di Indonesia kebanyakan Clade 2, begitu ya, yang dia manifestasi Clade lebih ringan dibandingkan dengan Clade 1. Akan tetapi butuh kewaspadaan, terutama di pintu masuk negara, gitu ya. Jadi misalkan mungkin perlu lagi ditegakkan semacam deklarasi kalau misalkan dia demam atau dia ada gejala ruam dan sebagainya, mungkin sebaiknya ditunda bepergian, baik yang dari luar negeri ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke luar negeri. Kemudian untuk yang di Indonesia sendiri, apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau kita sebagai masyarakat awam, begitu ya, kita meningkatkan kewaspadaan diri. Jadi misalkan kalau kita bepergian dengan menggunakan transportasi umum, mungkin kita harus menggunakan baju lengan panjang ya, terus kemudian mungkin kita pakai masker gitu ya, yang menghindari kontak, karena kita nggak tahu orang di sekitar kita ini ada yang sakit atau tidak. Jadi kita sebaiknya melakukan prevention untuk diri kita sendiri. Selain itu kita juga meningkatkan daya tahan tubuh, karena sebenarnya Mpox ini kan disebabkan karena virus. Nah, virus ini adalah penyakit yang bisa self-limited disease. Jadi penyakit yang dia sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya apabila daya tahan tubuh kita baik. Jadi itu yang memang harus dilakukan pada semua orang ya. Jadi kalau daya tahan tubuh kita baik, kalau toh ada virus yang masuk ke kita, daya tahan tubuh kita akan menangkalnya sehingga nggak jadi sakit begitu. Ya. Jadi kalau menurut saya sih dengan adanya ini salah satu langkah yang baik, PHIC sudah ditetapkan oleh WHO. Itu menunjukkan bahwa WHO ingin mewarning negara-negara terutama yang berada di dalam bagian dari WHO untuk ini loh ada wabah Mpox yang lagi menyebar. Jadi itu menurut saya salah satu strategi yang bagus dengan menetapkan sebagai PHIC. Akan tetapi selain itu kita juga tidak perlu yang overthinking begitu ya, karena mungkin penyebarannya kalau dibandingkan mungkin penyakit virus yang sebelumnya, COVID dan lain sebagainya, mungkin tingkat penyebarannya tidak semudah itu begitu. Tapi bukan berarti kita menurunkan kewaspadaan, jadi tetap waspada tapi tidak overthinking, mungkin ceritanya seperti itu ya, lebih tepatnya di bahasa sekarang gitu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk vaksinasi memang ini beberapa sumber di Kemenkes juga menyampaikan sudah disediakan vaksinasi, terutama untuk tadi kelompok-kelompok tertentu, sama mungkin orang-orang yang bekerja secara mungkin karena dia sebagai pegawai laboratorium yang dia harus kontak dengan bahan yang memeriksa Mpox itu tadi, maka dia menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksinasi. Tapi sampai saat ini untuk vaksinasi massal masih belum dianjurkan. Sejauh ini itu yang ada yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan ya. Mungkin nanti akan ada perubahan atau perkembangan apabila melihat dari bagaimana penyebaran atau perkembangan selanjutnya. Ya, baik. Untuk Sivitas Akademika Universitas Airlangga ya, karena kita tahu bahwa Mpox ini sudah menyebar, kita tidak tahu berada orang di sekeliling kita ada atau tidak yang sakit atau menderita Mpox. Jadi sebaiknya memang kita melakukan proteksi pribadi, proteksi individu, terutama apabila kita melakukan aktivitas bepergian di tempat umum yang kemungkinan itu banyak kontak dengan orang lain. Karena kita berharap jangan sampai kita kemudian menjadi sumber penularan gitu ya. Awalnya kita sakit, kemudian kita membawa penyakit itu ke ke sekeliling UNER begitu. Terus mungkin kalau misalkan ada yang sudah menderita sakit, ya kita harus menarik diri. Maksudnya dalam artian kita lakukan isolasi kurang lebih sekitar 21 hari memang antara sakit sampai kemudian sembuh begitu ya. Nah, mungkin selama itu ya kita menghindari kontak agar kita tidak menjadi sumber penularan untuk yang lainnya.
yang tidak kalah penting adalah kita harus selalu meningkatkan imunitas tubuh. Ya, mungkin itu sih kalau pesan dari saya.